Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang penyakit hiperlipidemia. Di sini saya bernama Ruli Fali Winarto, dan yang kedua Justisa Dea Indriana, yang ketiga Yustiani Arifah. Selanjut ke pemateri. Hiperlipidemia sebagai terjadinya peningkatan satu atau lebih kolesterol, ester kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida. Hiperlipidemia juga biasanya dikaitkan dengan meningkatnya total kolesterol dan trigliserida. Penurunan HDL, peningkatan apolipoprotein B, dan peningkatan LDL. Selanjutnya, obat golongan statin. Golongan statin dapat menghambat reduktase trihidroksi trimetilglutaril koenzim HMG-CoA, menghambat HMG-CoA menjadi mevalnoat, mengurangi katabolisme LDL. Bila digunakan sebagai terapi, golongan statin paling banyak digunakan. Contohnya obat simvastatin, atorvastatin. Selanjutnya, contoh obat golongan statin. Yang pertama ada simvastatin. Mekanisme kerja dari simvastatin itu dengan cara menghambat HMG-CoA reduktase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. Simvastatin akan menghambat HMG-CoA reduktase, mengubah asetil-CoA menjadi asam mevalonat. Simvastatin menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati sehingga mengurangi simpanan LDL plasma. Kemudian yang kedua ada atorvastatin. Mekanisme kerja atorvastatin yaitu dengan menghambat konversi enzim HMG-CoA reduktase sampai menjadi asam mevalonat sehingga menghambat pembentukan kolesterol endogen. Kontraindikasi dari atorvastatin yaitu pada wanita hamil, menyusui, pasien dengan penyakit hati aktif, atau peningkatan serum transminase yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Kemudian ada cost minimization analysis. Cost minimization analysis atau CMA adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Analisis ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis biayanya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rulif dan Mbak Dea tentang dasar teorinya ya, simvastatin, atorvastatin, itu perbedaannya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa. Nah, sekarang kita bandingkan dengan merek dagang untuk simvastatin, levastin, dan atorvastatin dengan merek dagang Trufast. Nah, simvastatin tersedia dalam berbagai merek dan dapat digunakan dalam bentuk tablet salut selaput. Tetapi penggunaannya harus dengan resep dokter. Merek-merek yang terkenal dari sediaan simvastatin, ini kita bicara tentang merek dagang ya, itu ada Levastin dan Liponorm. Kami akan membandingkan antara obat Levastin dan Trufast. Untuk Levastin itu simvastatin dan Trufast itu atorvastatin ya teman-teman, dengan metode CMA atau cost minimization analysis. Oke, bisa dilihat dari tabel, ini ada perhitungannya. Untuk obat Levastin itu total biaya selama 14 hari adalah 98.000. Dan untuk obat Trufast yang isinya tadi atorvastatin ya, itu total biaya selama 14 hari
ada 175.000. Nah, hasilnya untuk perhitungan analisis biaya dengan metode CMA atau Cost Minimization Analysis menunjukkan bahwa harga obat Lesvatin lebih rendah dibandingkan obat Rufas, sehingga farmasi lebih merekomendasikan untuk memberikan obat Lesvatin dibandingkan obat Rufas dalam pengobatan penyakit hiperlipidemia ini. Nah, ini karena obat Lesvatin mempunyai total biaya selama 14 hari itu lebih kecil dibandingkan dengan obat Rufas, yaitu 175.000. Nah, pada analisis ini farmasis itu memberikan rekomendasi obat anti hiperlipidemia dengan harga yang lebih rendah karena kan menggunakan metodenya CMA ya, atau Cost Minimization Analysis. Jadi kita cari harga yang lebih rendah, lebih murah untuk pasien. Namun balik lagi keputusannya itu tergantung pada pasien, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.